Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 911-920. Dongeng Donghua, bab 911. Panggilan Zhang Xiaoman. Komandan Brigade, Komandan Resimen keempat dan Komandan Resimen ketiga bertengkar lagi, kata Yu Xiaoshan, seorang perwira staf tempur, dan mengatakan kepada Zhang Xiaoman. Zhang Xiaoman berkata dengan tidak sabar, ada apa kali ini? Seharusnya Komandan Resimen keempat mengatakan bahwa Resimen keempat mereka lebih efektif, jadi mereka harus maju. Resimen ketiga harus mundur. Akibatnya, Komandan Resimen ketiga marah, kata staf tempur. Kulit kepala Zhang Xiaoman mati rasa untuk sementara waktu. Apa nama hari ini? Karena mereka sangat energi, biarkan mereka bertengkar, pergi Anda memberitahu mereka berdua, berdiri di barak di depan barak, kurang dari beberapa hari hitam tidak berhenti. Berantakan di barak militer sementara di Yuyusan, Wang Yun menyaksikan adegan ini diam-diam. Dan tiba-tiba mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk menghidupkan kembali Northwest terlalu cepat. Faktanya, Zhang Xiaoman dipromosikan terlalu cepat, dia adalah seorang komandan kompi kurang dari setahun yang lalu, dan kemudian dia dipromosikan ke Central Plains tak lama setelah dia dipromosikan. Promosi ini terlalu tergesa-gesa dan pengiriman pasukan terlalu tergesa-gesa. Zhang Xiaoman benar-benar tidak siap. Dia tidak bisa belajar dari orang lain bagaimana menjadi brigadir, dan diusir dari rak. Mengambil lebih dari 100 orang, mengambil lebih dari 1000 orang. Dan mengambil ribuan orang adalah konsep yang sama sekali berbeda, jumlah orang yang bertarung dalam pawai tidak berarti penambahan, pengurangan, penggandaan, dan pembagian yang sederhana. Apakah itu penyebaran material atau kemajuan gerakan, dan keseimbangan para petugas di bawahnya, hal itu dipelajari. Karena itu, mulut cemas Zhang Xiaoman telah melepuh baru-baru ini, dan dia menjadi marah sepanjang hari. Pada titik tertentu dia benar-benar sedikit khawatir, dan sebelum mereka melihat orang barbar, mereka marah. Brigade Infanteri Benteng 178 yang membantu dataran tengah telah ditempatkan di Yuyusan selama beberapa hari. Zhang Xiaoman tidak tahu kemana harus membawa pasukan sekarang. Semua orang menganggur untuk sementara waktu, dan sepertinya mereka sedang berlibur. Belum lagi, pemandangan di Yuyusan cukup bagus. Pada saat ini, Ji Xiang sedang duduk di barak memegang foto untuk melihat lebih dekat. Ini adalah foto yang dikirim oleh Dahuyu. Seorang wanita muda dengan anak laki-laki di foto itu terlihat seperti foto close-up dari istri dan anak Ji Xiang. Zhang Xiaoman melirik, sejak foto ini dikirim, Anda telah memegangnya setiap hari, dan foto itu hampir busuk oleh Anda. Melihat seperti orang kuat, mengapa Anda mengingat cinta anak-anak Anda sepanjang hari? Ji Xiaong tingginya 1,99 meter dan sangat pas. Pasangan foto ini menyeringai dengan gambar, yang memang agak canggung. Ji Xiang tersenyum dan berkata, kamu tidak punya istri dan anak, kamu akan mengerti ketika memilikinya. Ngomong-ngomong, aku pikir kamu tidak terlalu muda, mengapa kamu belum menikah atau punya anak? Zhang Xiaoman berusia 30 tahun ini. Di era ini, memang saatnya untuk menikah dan memiliki anak. Lagi pula, di era ini, ketika beberapa orang berusia 30 tahun, anak-anak mereka berusia 15 tahun dan siap untuk pergi ke sekolah menengah. Aku sudah memikirkannya sebelumnya, kata Zhang Xiaoman dengan emosi, aku hampir menikahi seorang wanita dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ketika aku bersamanya, keluarganya tidak setuju. Keluarga tidak setuju. Ji Xiang bertanya-tanya, apakah orang tuanya mengira kamu miskin? Itu tidak benar, Zhang Xiaoman menjelaskan, bukan orang tuanya yang tidak setuju. Siapa yang tidak setuju itu? Ji Xiang bahkan lebih bingung. Adalah logis untuk mengatakan bahwa hambatan utama dalam kehidupan seperti pernikahan biasanya berasal dari orang tua. Jika orang tua tidak mengatakan apa-apa, siapa lagi dalam keluarga yang bisa tidak setuju?
Zhang Xiaoman menghela nafas, suaminya tidak setuju. Ji Ziang. Wang Yun, yang sedang minum air di sebelahnya, memuntahkan semua air. Zhang Xiaoman memandang Wang Yun, apa yang kamu sombongkan di sini? Oh, Wang Yun menyeka mulutnya, aku menganggur dan kering, tidak bisakah aku menikmati itu? Temukan sesuatu untuk dilakukan di waktu luangmu, kata Zhang Xiaoman dengan gelap. Oh, Wang Yun mencibir, kamu mengatakan bahwa kita telah berada di sini di Yuyusan selama beberapa hari, apakah ada bisnis? Kamu brigadir, maka kamu berbicara tentang apa yang kita lakukan selanjutnya. Zhang Xiaoman berkata, ya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mata Wang Yun melebar, kamu brigadir, kamu bertanya kepada kami pertanyaan semacam ini. Sebenarnya, ini adalah hal yang paling menyusahkan bagi Zhang Xiaoman. Dibandingkan dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, pertengkaran di antara para kepala adalah masalah sepele. Ketika Brigade Infanteri Northwest tiba di Gunung Yuyu, itu ditempatkan di sini secara langsung, bukan karena mereka tidak ingin bertarung. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk bertarung berikutnya. Wang Yun terus mencibir, jangan menggunakan tempat asing untuk membuat alasan. Peta Central Plains ada di pikiran saya. Di mana Anda mengatakan sekarang? Saya menentukan bahwa saya dapat menemukan rute yang paling tepat untuk Anda, tetapi sekarang Anda harus pergi kemana saya tidak tahu. Anda terlihat sangat tidak dapat diandalkan, seperti dahulu, apakah kalian berdua benar-benar tidak berdarah? Zhang Xiaoman tiba-tiba gelisah, aku berkata kepadamu, ini adalah serangan pribadi, dan aku akan memukulmu lagi. Ayo, Wang Yun berdiri tegak. Aku orang yang hebat takut berkelahi denganmu. Aku membiarkanmu punya satu tangan. Zhang Xiaoman bergemuruh dengan liar, kamu punya dua. Wang Yun, apakah kamu sedikit optimis? Pada saat ini, saudara-saudara Wang Yun dan staf tempur Brigade Infanteri saling memandang, dan tidak ada yang berencana untuk berhenti. Dalam 2 hari terakhir, Wang Yun dan Zhang Xiaoman bertengkar hampir sekali sehari, tetapi mereka akan segera berdamai. Adapun cara mendamaikan, semuanya tergantung pada Ji Ziang dan lumpur tipis. Dengarkan saja Ji Ziang berkata, jangan berdebat, alih-alih bertengkar dan menyakiti, Anda mungkin harus mundur dan memarahi Anda bersama-sama. Wang Yun dan Zhang Xiaoman, ya. Badai pulih, dan Ji Ziang berpikir tentang Yahwazi. Setidaknya suasana internal Benteng 178 tidak buruk. Meskipun keduanya selalu bertengkar, setidaknya Zhang Xiaoman tidak pernah berbicara tentang otoritas resmi Brigade. Setelah kedua pria itu memarahinya, Ji Ziang tiba-tiba berkata, fakta ini bukan untuk menyalahkan Zhang Xiaoman karena tidak memiliki ide. Meskipun Wang Yun tahu peta, keluarga Wang mengatakannya dengan sangat baik sebelum kami datang, dan bekerja bersama kami. Akibatnya, setelah kami tiba di Yuyusan, mereka tidak punya rencana untuk berbagi rencana pertempuran dengan kami sama sekali. Jadi sekarang kami bahkan tidak tahu apa yang dilakukan orang barbar, dan kami benar-benar tidak dapat mengambil inisiatif. Lihat, ada orang lain yang mengerti hal ini, kata Zhang Xiaoman. Kalau begitu selidiki dulu, Wang Yun berpikir sejenak dan berkata, saudara-saudaraku tidak memiliki kemampuan lain. Investigasi dan penetrasi semuanya baik. Setelah kita memahami situasinya, kita tidak harus menunggu rencana pertempuran Wang. Ya, itu benar, kata Zhang Xiaoman dengan alis, semua orang membahas tindakan balasan bersama. Seperti kata pepatah, ada 3 bau, yang paling atas. Wang Yun berkata, kamu hanya mengatakan kamu penyamak kulit, kamu tidak perlu membawa kami. Oke, ini bukan 3 bau, tapi 3 pendekar. Kata Zhang Xiaoman acuh tak acuh. Namun, pada saat ini, Wang Yun, yang memiliki ingatan yang sangat baik, tiba-tiba berkata, tidak, Anda mengatakannya sebelum Anda datang. Bahkan, unit ini yang Anda bawa ke aslinya untuk komandan muda. Pada saat itu, pengendali yang sebenarnya adalah dia. Ini adalah Anda benar, kan? Ya, itulah yang saya katakan, kata Zhang Xiaoman, dan itu tersirat. Bagaimana dengan pemuda tampan itu? Wang Yun bertanya, karena tentaralah yang dia bawa kepadanya, maka kamu dapat menghubunginya sekarang. Zhang Xiaoman tidak marah, jika aku sudah menghubunginya, bukankah dia belum?
Aku berteriak dan dia akan muncul. Tuan, di mana Anda, Tuan Muda? Tapi begitu suara itu jatuh, ada rengekan kereta uap di luar gunung. Zhang Xiaoman terkejut. Bab 912 P5092 mengambil alih komando. Ketika dia masih bermain Zhang Xiaoman telah melihat kereta uap pada saat itu, mereka dikejar oleh Brigade Lapis Baja Zhang. Karena itu, ketika rengekan ikon kereta uap tiba-tiba terdengar di hutan belantara tanpa desa dan toko di belakang, reaksi pertama Zhang Xiaoman adalah bahwa pemuda itu datang. Tidak ada jalur kereta api di dekat Gunung Yuyu, tidak ada hal lain untuk menjelaskan suara kecuali kereta uap Ren Xiaosu. Ketika kereta uap hitam muncul di atas pegunungan dan pegunungan. Asap dari cerobong asap di bagian depan mobil memuntahkan asap hitam. Wang Yun dan yang lainnya dengan jelas melihat sosok Ren Xiaosu melalui jendela mobil. Dia berteriak kepada Zhang Xiaoman, "Siapa yang pernah kamu buka mulut?" Zhang Xiaoman bertanya-tanya, "Bagaimana kamu terdengar seperti kutukan?" Namun, pada saat ini, semua orang tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Semua orang peduli dengan satu masalah. Terlalu kebetulan mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba muncul di sini. Kereta uap menghilang setelah berhenti di gerbang garnisun, dan Zhang Xiaoman melangkah maju dengan penuh semangat. "Tuan, saya bisa melihat Anda lagi. Saya dulu pergi." "Berhenti?" Ren Xiaosu tidak tahan. "Bagaimana kamu mengubah kebajikan ini? Kamu tidak melakukan itu terakhir kali. Dengar, kamu bukan pria muda yang tampan terakhir kali." Zhang Xiaoman tertawa riang. "Bicaralah manusia. Mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba?" Zhang Xiaoman penasaran. "Aku melihatmu datang ke Yuyusan di surat kabar Hope Media, dan datang setelah Tinder membantuku sedikit," Ren Xiaosu menjelaskan. Di satu sisi, Yang Xiaorong memberinya tatapan putih, dan membunuh beberapa ribu orang barbar. Apakah itu sedikit sibuk? Apa yang begitu sibuk, dan langsung membunuh pasukan ekspedisi? Ren Xiaosu menarik P5092 ke depan. "Pendahuluan, ini adalah Jenderal P5 dari Tinder Company, dan kita akan menjadi orang-orang di Barat Laut, Daxing Barat Laut." P5092 berjuang, tetapi pada akhirnya tidak menyangkal apapun. Tepat ketika Wang Yun menonton adegan ini, dia kaget, dia dari Kong sebelumnya, dan dia pasti berurusan dengan Tinder. Terlalu sulit untuk tahu apa yang harus ditanyakan dari mulut mata-mata yang tajam itu. Oleh karena itu, mata-mata Kong yang mengambil Tinder kemudian, pada dasarnya interogasi rutin, tidak bermaksud membiarkan pihak lain berbicara. Tapi Ren Xiaosu tidak sama. Produk ini bahkan telah menarik kembali Jenderal Senior tingkat T5P5. Wang Yun memandang P5092. Dia telah melihat penampilan P5092 di foto, tetapi dia tidak bisa mempercayainya, jadi dia mengkonfirmasi, "Tolong tanyakan kepada saya berapa nomor Anda." P5092 menjawab, "P5092. Nya." Wang Yun menghirup udara, tetapi dia dengan jelas mengingat informasi dari masing-masing Jenderal Senior P5, dan P5092 ini selalu menjadi jenis yang paling sulit di Tinder. Jika Komandan Pasukan Garis Depan Keluarga Kong mendengar hal sebaliknya. Tentara adalah divisi ketiga P5092 dan akan sangat berhati-hati. Dapat dikatakan bahwa banyak petugas keluarga Kong mengakui dan membujuk pertama kali ketika mereka mendengar nomor pasukan yang lain. Ada beberapa proposal dalam keluarga Kong untuk pembunuhan P5092, karena pihak lain adalah orang yang paling mungkin untuk menggantikan panglima tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan orang yang begitu penting, juga sedang booming di Barat Laut. Daxing Northwest terlalu ajaib. P5092 memandang Wang Yun, "Apakah kamu kenal saya?" "Ya, saya tahu banyak," kata Wang Yun. P5092, 29 tahun, suka makan apel, dan suka menyendiri ketika tentara beristirahat. Rumahnya ada di Jalan 277 Guangxing, penghalang 24, dan Anda sendirian. P5092 tertegun sejenak, "Kenali aku seperti ini, apakah ini orang-orang Kong?" "Tunggu, kaulah yang memiliki ingatan terbaik tentang Kong, aku punya kesan pada kamu. Jadi kamu menyelidiki alamat saya dan makanan yang kamu suka, apakah Anda akan meracuni saya?" "Ya," Wang Yun mengakui dengan jujur, "tapi sekarang aku bukan milik Kong, dan aku tidak perlu memikirkan bagaimana cara membunuhmu."
P5092 bertanya-tanya, apakah Anda juga berkembang di Northwest? Ya, aku juga booming di barat laut. Musuh-musuh masa lalu tiba-tiba tumbuh subur di barat laut, dan pemandangan itu tampak sangat bahagia. Ren Xiaosu tersenyum riang, lihat, Northwest adalah keluarga yang bahagia, bijak-bijak mencari titik temu sambil menyimpan perbedaan. Apakah Anda terlihat seperti dongeng? Penyihir itu awalnya ingin memberikan apel beracun Putri Salju. Terinspirasi, kedua belah pihak menyerahkan mantan tersangka mereka dan mengabdikan diri mereka untuk pembangunan Tiongkok Barat Laut. Petik 2. Wajah P5092 dan Wang Yun langsung gelap. Pada saat ini, P5092 memandangi barak-barak, tetapi hanya melihatnya, dia membeku. Siapa pemimpin pasukan ini, mengapa tentara ditempatkan sedemikian berantakan, dan para prajurit serta perwira tidak melakukan apa-apa, Del? Petugas korps, mengapa mereka masih berdebat? Zhang Xiaoman Yan berkata, saya adalah komandan Brigade Tempur ke-6 Barat Laut. P5092 merenungkan untuk waktu yang lama sebelum mengatakan bahwa itu tidak terlalu buruk, Anda harus mengatur unit ini. Itu hanya upaya sesaat ketika penyakit akibat kerja P5092 meletus. Dia tidak bisa melihat kekacauan manajemen tentara sama sekali. Bagaimana tentara semacam itu dapat memiliki efektivitas tempur? P5092 memandang Ren Xiaosu, pasukan di Benteng 178 selalu dikenal karena disiplin ketat dan efektivitas tempurnya yang kuat. Bagaimana mereka melihat sesuatu secara berbeda dari yang dibayangkan? Zhang Xiaoman dengan cepat menjelaskan, inilah yang terjadi. 1 tahun yang lalu, saya adalah seorang komandan kompi. Setelah aneksasi pasukan Zhong, tentara memperluas dan mengarahkan saya untuk mengikuti perusahaan ke tingkat ketiga. Saya masih dalam tahap belajar dan bukan orang yang kompeten. Komandan Brigade, saya memimpin tim kali ini. Faktanya, saya sedang membantu komandan muda untuk mengeluarkan pasukan. Kekuatan komando khusus masih ada di tangannya. Dia memiliki keputusan akhir tentang cara bertarung. P5092 berpikir sejenak dan berkata, yah, belajarlah dariku. Dengan mengatakan itu, jika tidak ada yang pergi langsung ke markas, Zhang Xiaoman memandang Ren Xiaosu dari belakang, dan dia mengatakan bahwa artikel ini terlalu kasar untuk dibicarakan. Jadi saya bisa belajar dari Anda kemanapun Anda pergi. Ren Xiaosu berbisik kepadanya, P5092 ini sangat bagus dalam memimpin tentara. Anda melihatnya dan mempelajarinya. Hasilnya tidak menunggu Ren Xiaosu selesai, P5092 kembali menatap Zhang Xiaoman. Apa yang masih kau lakukan? Mengumpulkan semua perwira dan staf tempur untuk bertemu, aku ingin memahami status tentara dan situasi para prajurit dalam waktu setengah jam. Hari ini kita harus benar-benar selesai reorganisasi tentara akan melihat hasilnya dalam 3 hari. Ketika P5092 berada di posisi komandan, aura orang ini sangat berbeda dari yang biasa, dan dia terdengar seperti komandan tertinggi dari unit kekuatan, dan dia tidak bisa membiarkannya pergi. Pada saat ini, P5092 menatap Ren Xiaosu dengan tenang dan berkata, kamu tidak berpikir aku mengambil alih kekuasaan. Ren Xiaosu tersenyum riang, tidak, terserah padamu bagaimana pasukan ini membawamu. Kamu sekarang adalah komandan tertinggi pasukan ini. Kamu bisa datang dan pergi kemana saja di barak. Kebebasan memasuki dan meninggalkan barak bertepatan dengan perlakuan terhadap mantan Xiaosu di Tinder. P5092 mengangguk dengan tenang, awalnya ini tujuanmu agar aku datang ke barat laut Daxing. Karena ini yang terjadi, aku juga tidak sopan. Perintah yang kukatakan akan ditangani oleh para pelanggar. Bab 913 Kekuatan Gabungan. Semua orang di Brigade Tempur ke-6 tahu siapa yang akan berada di bawah komando unit ini setelah datang ke Central Plains. Sekarang status Ren Xiaosu di barat laut adalah sesuatu yang tidak diucapkan semua orang, memasukkannya kembali ke era feodal, ini adalah Chu Jun, dan masih belum ada saudara yang bertarung. Meskipun beberapa veteran masih menonton, semua orang belum jelas menentangnya. Karena itu, ketika Ren Xiaosu mengatakan bahwa P5092 akan mengambil alih komando, Zhang Xiaoman duduk dan mendengarkan tanpa komentar ketika ia bertemu langsung.
Saya harus mengatakan bahwa salah satu kekuatan terbesar Zhang Xiaoman adalah dia sangat mengenal dirinya dan tahu seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Tapi dia juga belajar keras, orang selalu tumbuh dewasa. Baru saja Wang Yun berbisik kepadanya asal P5092, Zhang Xiaoman tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatan belajar terbaiknya. Pada saat ini, 4 resimen Brigade Infanteri ke-6, para perwira, dan perwira lainnya semuanya duduk di tenda komando, diam-diam memandangi wajah-wajah aneh di ujung meja panjang, HAL. P5092. Zhang Xiaoman menjelaskan kepada mereka ketika mereka berada di jalan. Ini adalah seorang pria yang menggali keluar dari sumbu oleh Marsal Muda. Dia adalah seorang komandan yang sangat kuat. Dia dan kita akan berada di barat laut. Semua orang dengan cepat menyadari bahwa bakat di Daxing Northwest tidak kecil tahun ini, meskipun beberapa orang tidak yakin dan tidak rukun dengan Northwest China. Kebanyakan dari mereka memiliki bahan nyata. Tentu saja, beberapa orang akan mengeluh secara pribadi, mengatakan bahwa biksu asing itu membaca tulisan suci, jadi dia ingin melihat apa yang dimiliki Komandan Tinder. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi sedang duduk dan mendengarkan. Ren Xiaosu berkata kepada Yang Xiaohibi, "Jasme." Hasilnya belum selesai, P5092 tiba-tiba berkata, "Diam, bisikan tidak diperbolehkan dalam pertemuan pertempuran." Ren Xiaosu segera membeku, lalu setuju dengan senyum, "Oke." Petugas lain saling memandang, P5092 ini sangat berani. Bukannya Marsal Muda itu pejabat besar, ketika menyangkut Marsal Muda, dia tidak punya kekuatan nyata. Semua orang menyinggung Marsal Muda itu dan tidak takut kehilangan pekerjaannya. Tidak ada yang seperti itu di barat laut. Tapi masalahnya adalah bahwa nilai militer Marsal Muda itu tinggi. Bukankah dia takut dipukuli secara pribadi? Ngomong-ngomong, semua orang tahu beberapa hal, hanya hal-hal yang dilakukan para Marsal Muda sebelumnya, mereka tidak menambahkan cukup untuk menyendiri. Setelah mengkonfirmasi sikap Ren Xiaosu, P5092 dengan tenang berkata kepada perwira lainnya. Sekarang untuk melaporkan para prajurit dalam berbagai urutan pertempuran, saya perlu memahami situasi aktual Brigade Tempur ke-6. Staf tempur yang mana? Akibatnya, Wang Yun tiba-tiba berkata, "Biarkan aku bicara." Ren Xiaosu melirik Wang Yun. Dia ingin tahu sebelumnya. Otak Wang Yun baik dan P5092 baik, tetapi mereka berada di dua arah yang berbeda, satu makro dan satu mikro. Aku tidak tahu mereka bersama. Tabrakan seperti apa yang akan ada dalam kerjasama? P5092 mengangguk, "Kalau begitu, kamu." Brigade Tempur ke-6 sebenarnya adalah brigade yang disempurnakan. Ada 4 resimen dalam brigade. Karena tidak ada hubungan pasokan logistik, semua resimen infanteri. Di antara mereka, 1497 berada di resimen pertama, 1501 berada di resimen kedua, 1419 berada di resimen kedua. Kelompok 1521 orang. Dari resimen pertama, ada 1041 veteran selama 3 tahun, resimen kedua adalah 1011, dan resimen ketiga. Tentara di atas 30 tahun, 310 di resimen pertama dan 170 di resimen kedua. Veteran dengan pengalaman dalam perang, resimen pertama adalah 781, resimen kedua adalah 691. Ketika Wang Yun berbicara tentang data ini, dia seperti beberapa harta, tetapi ada semua angka ganjil di benaknya. Sebelum P5092, dia menyelidiki semua data ini. Awalnya dimaksudkan untuk diberitahu kepada Ren Xiaosu. P5092 berpengetahuan. Angka-angka ini tampak biasa-biasa saja, tetapi seorang komandan yang hebat akan memahami bahwa jika proporsi rekrutan veteran dalam satu unit berbeda, kinerja di medan perang juga akan sangat berbeda, sehingga tidak ada gunanya untuk melihat jumlahnya saja. Ini sebenarnya masalah yang harus ditanyakan P5092 secara aktif. Dia juga khawatir bahwa petugas ini tidak bisa menjawab, tetapi dia tidak berharap Wang Yun menjawab pertanyaan dengan jelas. P5092 berseru, "Bagus sekali." Alhasil, saat ini, Wang Yun tiba-tiba mengerutkan kening, tidak, resimen pertama prajurit berusia di atas 30 tahun bukanlah 310 orang, maaf, ini 311 orang.
Tidak apa-apa, mengingat yang salah tidak masalah, itu memiliki efek yang kecil, kata P5092. Itu bukan kesalahan, kata Wang Yun. Itu adalah seseorang yang merayakan ulang tahunnya hari ini, jadi kelompok veteran pertama yang berusia lebih dari 30 tahun adalah 311. Kali ini, semua orang, termasuk P5092, terkejut. Apakah benar-benar ada karakter sesat di dunia ini? Ada lelucon yang mengatakan bahwa 3 orang ditangkap oleh musuh, dan kemudian musuh berkata, "Selama Anda masing-masing dapat menjawab pertanyaan dari kami akan membiarkan Anda kembali," dan 3 orang dengan tergesa-gesa berkata ya. Jadi musuh bertanya kepada orang pertama, "Ada berapa orang di pasukan Anda?" Orang pertama menjawab, 1000. Jadi dia dibebaskan. Jadi musuh bertanya kepada orang kedua, "Berapa banyak pria dan wanita pasukan Anda?" Orang kedua menjawab bahwa 1000 orang semuanya adalah laki-laki. Jadi dia dibebaskan. Kemudian musuh bertanya kepada orang ketiga, "Apa yang disebut 1000 orang ini?" Orang ketiga meninggal. Tetapi pertanyaan semacam ini tidak dapat diliputi oleh situasi abnormal Wang Yun, dia benar-benar dapat menjawab semuanya. Pada saat ini Wang Yun melanjutkan, "Sekarang izinkan saya berbicara tentang alokasi senjata dan peralatan." Sekarang, Wang Yun tahu persis berapa banyak peluru di setiap resimen, belum lagi berapa banyak senapan mesin berat, berapa banyak granat, dan beberapa kelompok senjata. Wang Yun mengatakan bahwa sementara P5092 mengambil pena untuk merekam semua data ini di buku. Hanya dalam setengah jam P5092 mengetahui seluruh brigade tempur ke-6. Melihat ke samping Ren Xiaosu, dia menemukan bahwa mata P5092 menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tampaknya ketika dia belajar lebih banyak tentang tentara, ladang gas terus berubah. Meskipun brigade tempur ke-6 belum bertempur dengan kaum barbar, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa menggali Wang Yun dengan P5092 di barat laut Daxing tampaknya menjadi pilihan yang sangat tepat. Keduanya adalah tim yang kuat. Ditambah dengan kemampuannya dan Yang Xiaokuan untuk mendominasi medan perang, brigade tempur mungkin juga memiliki dampak yang sangat besar di seluruh medan perang. P5092 menutup buku itu dan berkata kepada semua orang, "Setelah istirahat setengah jam, aku akan membuat penyesuaian pada brigade tempur." Meskipun alokasi prajurit saat ini sangat seimbang, di medan perang, kadang-kadang keseimbangan itu juga akan menyebabkan kesalahan fatal. Aku perlu pada saat yang sama beberapa orang dapat mengatasi kesulitan, yang lain dapat bertahan, dan dengan pembagian kerja yang berbeda. Konfigurasi personel dari setiap resimen infanteri juga akan berbeda. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Zhang Xiaoman tiba-tiba bertanya-tanya, suasana di tenda komando tidak lagi longgar, dan selalu ada perasaan perang. P5092 memandang Wang Yun, apakah ada medan di Central Plains dalam ingatanmu? Ya, kata Wang Yun dengan tenang. P5092 berpikir sejenak dan berkata, "Saya dalam kondisi ini, tolong bantu saya menemukan tempat ini." 50 hingga 70 km jauhnya dari Gunung Danyu, dekat dengan sumber air, dan kemudian hanya 2 jam perjalanan dari Wang Qianling, jalan mundur pasukan ekspedisi. Dapat dijaga dan tidak mudah ditemukan. Semua kondisi ini membuat P5092 mengatakan 3 menit. Kemudian Wang Yun berdiri untuk membuka gulungan peta, dan kemudian menunjuk ke lokasi timur laut dari Yusan kanan, "Ini, Zuo Yunsan." Dengan senyum di halaman P5092, dia tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu, "Bahkan jika kamu tidak membiarkanku berkembang di barat laut, aku tidak ingin pergi." Bab 914. 3 teratas bergabung. Sebelum P5092 datang ke barat laut, benar-benar tidak ada tempat untuk pergi, dan itu dipaksakan oleh ancaman-ancaman Ren Xiaosu. Oleh karena itu, jika orang-orang di sini datang ke barat laut untuk melihat apa yang dikatakan Ren Xiaosu. Karena itu, komponen sukarela paling banyak hanya 30%. Pada saat itu, P5092 berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia berencana untuk masuk penjara agar menjadi murni dan bersih, untuk membuat istirahat dengan masa lalu tentara Tinder. Dan kemudian keluar untuk hidup sebagai orang biasa. Jika barat laut tidak sesuai dengan kesukaannya, maka dia akan kembali ke penjara dan masuk penjara.
Tapi sekarang berbeda. Setelah bekerja dengan Wang Yun, P5092 tiba-tiba merasa bahwa setiap mitra yang dia lihat sebelumnya dibayangi. Ini adalah mitra yang seharusnya dimiliki seorang komandan militer. Dia tahu persis data apa yang Anda inginkan, dan posisi strategis apa yang Anda inginkan. Ia dapat langsung mendapatkan jawaban di benaknya hanya dengan memikirkannya. Perintah praktis ini memberi P5092 perasaan berada dalam kendali penuh tentara. Ini sangat berbeda. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa ada masalah di tentara, tetapi P5092 tidak pandai mengambil beberapa detail, jadi jika ada masalah, dia tidak tahu akar penyebab masalah. Dan sekarang saya tahu dengan jelas. Ini seperti perbedaan antara menulis dengan pena di antara jari-jari kaki Anda dan menulis dengan pena dengan jari-jari Anda. Untuk seorang komandan yang baik, ini adalah dunia yang berbeda. Dalam identitas P5092 dan Wang Yun, mereka sepenuhnya sama, dan mereka juga orang-orang yang membawa Xiaoxing Northwest ke Daxing oleh Ren Xiaosu, jadi tidak ada level dalam diri mereka. Kedua belah pihak bergaul dengan satu sama lain dalam komando perang. Wang Yun adalah letnannya, dan keduanya dengan cepat menjadi teman terbaik secara pribadi. Persahabatan seperti ini adalah persahabatan kawan seperjuangan, persahabatan yang saling percaya, dan lebih seperti orang kepercayaan. Sebaliknya, persahabatan yang dimarahi Zhang Xiaoman dan Wang Yun agak buruk. Tiba-tiba, Zhang Xiaoman merasa acuh tak acuh. Pada saat ini Ren Xiaosu memandang Zhang Xiaoman, "Ya, bagaimana dengan ayahmu?" Wang Yun dan Jizi memandang Ren Xiaosu diam-diam. Semua orang tidak menjawab. Akibatnya, Zhang Xiaoman berteriak, "Bajingan Fir'aun, berani mengambil keuntungan dari saya di depan tuan muda." Ren Xiaosu tampak tidak bisa dijelaskan, dan Wang Yun berbisik, kerabat Zhang Xiaoman punya orang lain, dan dahulu menipu. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Pada malam hari, Brigade Tempur ke-6 Barat Laut mengepak tas mereka dan melanjutkan dari Yusan ke Zuo Yunsan, diharapkan tiba dalam 2 hari. Menurut persyaratan P5092, setiap orang harus berbaris dengan cepat sementara para Wangs dan tentara ekspedisi berjuang untuk merebut medan yang menguntungkan Zuo Yunsan. Kalau tidak, selama gencatan senjata antara kedua belah pihak, Zuo Yunsan tidak akan begitu sibuk. Hari ini, Brigade Tempur ke-6 belum muncul di medan perang, jadi pasukan ekspedisi tidak tahu bahwa ada unit seperti itu. Orang barbar berada dalam cahaya, mereka dalam kegelapan. Namun, Ren Xiaosu melirik peta dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Zuo Yunsan berada di utara Gunung Danyu, bahkan jika itu di belakang tentara ekspedisi, dan ada jarak tertentu dari medan perang. Mengapa kita harus pergi ke sana? Karena itu di belakang korps ekspedisi, P5092 berkata dengan tegas, untuk alasan aku pergi ke sana, aku akan memberitahumu nanti. 2 hari kemudian, Brigade Tempur ke-6 tiba dengan selamat di Zuo Yunsan, di mana puncaknya yang curam. Hal 5092 mengatakan bahwa ini memang posisi yang diinginkannya. Setelah berjalan setengah hari di pegunungan, P5092 tiba-tiba mengarahkan jarinya ke satu arah dan berkata kepada beberapa kepala, dalam waktu 3 hari, bangun benteng di sini. Jangan membuat benteng sementara, tetapi sanggup berperang keras. Ji Ziang berkata, seharusnya tidak butuh 3 hari. Hari-hari ini, dia dan Wang Yun bersama-sama di barat laut Daxing. Akibatnya, Wang Yun bersinar dengan panas, tetapi dia menganggur tetapi tidak ada hubungannya. Setelah memastikan bahwa istri dan anak-anaknya benar-benar baik-baik saja, dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Northwest, dan mulai melihat dirinya sebagai Northwester. Tetapi dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi dengan Northwest, dan bukannya menjadi Lei Surer, yang membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Mendengar sekarang bahwa P5092 membutuhkan benteng, ia segera berdiri, dan ia mampu melakukan pekerjaan ini. Ji Ziang adalah kebangkitan sistem tanah. Arah terbaiknya adalah mengubah bentuk tanah. Apakah itu batu atau tanah atau rumah batu bata adalah kemampuannya. Berbicara tentang tempat yang ditunjukkan oleh P5092, medannya berubah di bawah kendali Ji Ziang. Begitu mata P5092 menyala, benteng biasanya dikemas dengan karung berisi batu atau pasir, jauh lebih tidak stabil daripada tangan Ji Ziang.
Dia bertanya pada Ji Xiang, kalau begitu aku akan menggambar peta benteng yang sederhana, bisakah kamu melakukannya secara langsung? Ya, kata Ji Xiang. Dengan mengatakan itu, P5092 melirik langsung ke gunung dan segera menandai detail benteng pada gambar. Gambar ini adalah ujian keterampilan dasar P5092. Di seluruh posisi bertahan, ada tempat perlindungan, boneka, dan senjata api di posisi menembak. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak dapat memikirkan kertas peta susunan defensif yang dapat dirinci untuk yang satu ini. Hanya satu hal, P5092 dengan jelas menandai tempat memasang lubang tebing, tempat memasang tempat perlindungan bom, tempat mengatur pintu masuk dan keluar, dan talang. Ada juga menara observasi, titik penyebaran pemadaman kebakaran, di mana tembok kota dan parit diperlukan, dan tanda-tandanya jelas. Ini adalah profesionalisme seorang komandan, yang mengejutkan beberapa kepala Brigade ke-6. Mereka dulu pernah berurusan dengan benteng di masa lalu, tetapi bagaimanapun juga, sebagian besar dari 178 benteng mereka masih menyukai kecerobohan. P5092 berkata setelah menggambar, ikuti saja ini. Hanya saja Ji Xiang melihat gambar itu dan berkata, apa itu telinga kucing yang tertusuk dan apa itu senjata api? Dulu saya bertanggung jawab atas intelijen, dan saya belum pernah memainkan pertempuran posisi, jadi saya tidak tahu tentang jenis benteng ini. Akan menyenangkan mengetahui struktur mereka, tetapi sayangnya saya belum mempelajarinya. P5092 sedikit kecewa, banyak orang yang memahami benteng adalah menggali parit dan menyelesaikannya, tetapi ini tidak terjadi. Tapi sekarang ini sangat bagus. Dengan Ji Xiang masuk, waktu bagi tentara untuk membangun benteng bisa sangat singkat, dan rencananya akan lebih mudah untuk berhasil. Akibatnya, sebelum menunggu P5092 untuk mengatakan sesuatu, Wang Yun di samping tiba-tiba berkata, saya bisa menggambar struktur 3 dimensi dari kata benda itu di benteng sesuai dengan memori. Bisakah Anda membangunnya langsung sesuai dengan gambar? Ji Xiang berkata sejenak, aku hanya perlu tahu seperti apa mereka. P5092 memandang Wang Yun, bisakah semua model ditarik? Ya, semua, Wang Yun menunjuk ke kepalanya. Bab 915. 5 kekuatan teratas bergabung. Semua orang tahu ingatan baik Wang Yun, tetapi Ji Xiang tidak mengerti, seharusnya, gambar-gambar ini sangat parsial. Mengapa Anda telah melihat ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda sebelumnya? Wang Yun menjelaskan kepada semua orang, ketika saya menemukan bahwa saya memiliki ingatan yang baik, saya perlu waktu untuk mengabdikan diri saya untuk membaca di perpustakaan. Saya biasa membaca di perpustakaan biasa dan perpustakaan militer. Ketika saya datang untuk menggunakannya, tidak perlu melihat-lihat buku, Anda dapat mencari langsung di kepala Anda. Kemudian, pada gambar, Wang Yun menggambar serangkaian gambar desain struktural 3 dimensi seperti telinga yang ditusuk, salamander, lubang tebing, del, berdasarkan memori. Untuk referensi Ji Xiang, Wang Yun berkata, pasti ada beberapa perbedaan antara gambar dan konstruksi yang sebenarnya, tetapi kemampuan Ji Xiang dapat disesuaikan setelah konstruksi selesai, sehingga masalahnya tidak besar. Setelah bencana itu, teknologi printer 3D hilang. Sekarang sebuah konsorsium ingin mengembangkan kembali teknologi ini, tetapi masih hanya ada dalam legenda. Ji Xiang sekarang seperti printer 3D, tetapi ia membutuhkan gambar desain untuk mencetak sesuatu. Dan P5092 dan Wang Yun dapat saling melengkapi untuk melengkapi seluruh gambar. Melihat posisi defensif yang semula mengharuskan ribuan orang untuk bekerja selama 3 hari, itu diselesaikan dalam 1 hari di bawah kepemimpinan Ji Xiang. Rekonstruksi permukaan dasar dilakukan oleh Ji Xiang, dan sudut-sudut yang tersisa diselesaikan oleh tentara. Ini karena kekuatan mental Ji Xiang sendiri terbatas, dan dia perlu istirahat selama 1 jam sesekali. Ketika posisi defensif besar dan kompleks selesai, sulit bagi semua orang untuk percaya bahwa hal ini dibangun dalam 1 hari. Selain itu, ini sama sekali bukan posisi defensif sementara. Struktur halus posisi defensif mungkin telah mengambil setengah dari waktu sebelumnya. Hanya beberapa bulan.
Melihat mata iri semua orang, Jiziang tertawa gembira. Setelah dunia terlalu damai, saya akan menjadi kontraktor dan membangun rumah untuk semua orang. Mata Zhang Xiaoman cerah, yang ini bisa. P5092 hanya menghela nafas, aku tidak tahu kapan era Taiping ini akan tiba, dan kita tidak tahu apakah kita bisa melihatnya. Itu pasti mungkin, kata Jiziang. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat hal 5092, sekarang posisi defensif telah selesai, apa yang ingin Anda lakukan? Meskipun posisi defensif terlihat sangat solid, orang barbar tidak akan datang ke sini. P5092 membawa peta dan menyebarkannya di tanah, mereka tidak akan datang, kami akan membiarkan mereka datang. Anda tahu, kita sekarang miring di belakang pasukan ekspedisi, bukan hanya bakat Central Plains kita yang akan membangun jalur pasokan. Mereka juga akan memiliki jalur supply. 3 jalur yang saya gambar dengan goresan merah ini pasti akan melewati salah satunya. Dan lokasi kami, jalan terjauh, dapat dijamin akan tiba dalam 2 jam. Setelah menjarah pasokan mereka, mereka dapat dengan cepat ditarik, kata P5092. Ren Xiaosu memikirkan sesuatu, apakah Anda ingin mengganggu garis hidup mereka di belakang, dan kemudian memaksa mereka untuk datang dan melawan Zhuo Yunsan? Ya, kata P5092, kami juga telah melihat bagian depan medan perang, dan Yusan. Para Wang telah bekerja sangat keras, tetapi jika ada titik lain untuk berurusan dengan mereka saat ini, ekspedisi akan kewalahan. Peluang kemenangan muncul. Dalam perang, kedua belah pihak saling berhadapan, kadang-kadang pasukan bertempur, tetapi ketika kedua belah pihak seimbang, Anda harus menciptakan peluang bagi pihak lain untuk membuat kesalahan. Sulit untuk membuat kesalahan di medan perang. Peluang muncul ketika mereka membuat lebih banyak keputusan. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah kamu yakin bisa merampok korps ekspedisi? Bagaimana jika mereka yang bertanggung jawab atas transportasi? Mereka mengandung dengan sangat baik, merampas bahan-bahan pasukan ekspedisi, dan menyebabkan sakit kepala ke sisi lain, tetapi ada juga situasi di mana mereka memiliki kekuatan yang terlalu sedikit. Dan bahkan tim transportasi tidak dapat mengalahkan mereka. Ini sangat mungkin, karena orang barbar memiliki kebugaran fisik yang kuat. Tanpa posisi, lebih dari 1.000 orang barbar mungkin dapat menghancurkan 3.000 pasukan Central Plains. P5092 memandang Ren Xiaosu dan berkata dengan sungguh-sungguh, disinilah Anda dan gadis hibiskus memimpin. Saya tidak akan melakukan rencana pertempuran seperti ini tanpa kalian berdua memimpin tim. Dengan kemampuan Anda, bahkan jika Anda tidak dapat mengangkut tim dihancurkan, tetapi menghancurkan sebagian dari persediaan dan melecehkannya, Anda masih bisa mundur. Anda hanya perlu melecehkan, saya percaya kemampuan Anda. Ren Xiaosu sedih, ikut menulis kepada pihak lain untuk mengingat nilai kekuatan mereka sendiri dan Yang Xiaorong. P5092 berkata, faktanya, kalian berdua adalah bagian terpenting dari rencana ini. Selama kamu menjijikan ekspedisi 1 kali, mereka akan mati di tenggorokan. Ini seperti menemukan laba-laba beracun berbulu di rumah, tetapi ini bukan hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Anda dapat melihat bahwa laba-laba itu hilang dalam sekejap mata. Ketika Ren Xiaosu menghilang setelah pukulan, sudah waktunya bagi tentara ekspedisi untuk menggaruk kepala mereka. Sebelumnya, Yang Xiaokuan memberitahu P5092 bahwa Anda suka menggunakan umpan, dan Ren Xiaosu suka menjadi umpan. Sekarang, P5092 benar-benar mulai menggunakan Ren Xiaosu sebagai umpan, tetapi umpan ini dapat membunuh orang. P5092 melanjutkan, pentingnya jalur transportasi material untuk semua pasukan, saya tidak perlu mengatakan lebih, sehingga mereka pasti akan datang ke Gunung Zuoyun untuk mengepung. Dan kemudian mereka akan berjuang keras. Jumlah brigade tempur ke-6 akan untuk seluruh medan perang ini benar-benar tidak banyak, tetapi bagaimana jika itu adalah posisi bertahan? Dalam pertempuran defensif, dimungkinkan untuk 1 orang untuk menggantikan 10 lawan. Perang adalah untuk menemukan cara untuk menempatkan diri Anda di lingkungan yang menguntungkan. Setelah menempati medan yang menguntungkan, si barbar tidak mengerikan, dan ada juga Jiziang, di sini dikelilingi oleh pegunungan, kemampuan Jiziang bisa disebut mengerikan di pegunungan.
Bayangkan bahwa pasukan barbar sedang berjalan di jalan gunung, dan tiba-tiba tumpukan batu jatuh dari gunung. Kekuatan ini sebanding dengan senapan mesin. Oke, kata Ren Xiaosu, aku setuju dengan rencanamu, tetapi untuk memukul tim transportasi mereka, aku sarankan Yang Xiao Kuan dan aku harus bertindak sendiri. Dan akan sedikit merepotkan untuk membawa orang lain. Dengan mata tertutup, makna di balik kata-kata marsal muda itu memperlakukan semua orang sebagai beban, tetapi semua orang melihat hidung, dan hati, tetapi mereka tidak mendengarkan. Lagi pula, marsal muda memang memenuhi syarat untuk mengatakan demikian. Namun, P5092 tidak setuju, Anda harus membawa seseorang. Jika Anda hanya 2 orang, korps ekspedisi tidak akan datang ke gunung untuk mengepung sama sekali. Anda hanya perlu membawa pasukan ke sisi lain, dan setidaknya 1 kompi. Biarkan mereka pergi mensubscribe channel Dongeng Donghua, bukan untuk membiarkan mereka membantumu, tetapi untuk membiarkan orang barbar mengerti bahwa ada pasukan tersembunyi di Zuo Yunsan. Itu artinya, kata Ren Xiaosu. Siapa yang akan mengikutiku? Tidak ada pasukan khusus seperti kamu di sini, dan mobilitas mereka hampir tidak ada artinya. Zhang Xiaoman tersenyum riang, Tuan, saya akan membawa perusahaan, kelompok besi kedua, kelompok kelinci mungkin tidak bertarung, dan mereka berlari lebih cepat daripada orang lain. Bab 916, jalankan setelah Anda menekan. Awalnya, para prajurit Brigade Tempur ke-6 mendengar bahwa mereka akan datang ke dataran tengah, bahkan satu persatu, mereka masih sangat gugup, mereka dulu sering berperang di barat laut. Sekarang, Zuo Yunsan tampak seperti lebih dari 1000 km jauhnya dari benteng 178. Ketika saudara-saudara datang untuk mendukung mereka, tubuh mereka mungkin kedinginan. Kemudian, kami mendengar bahwa beberapa Central Plains dari barat laut Daxing bergabung dengan tim, tetapi semua orang tidak peduli, bahkan Wang Yun dan yang lainnya tidak memberi Brigade Tempur ke-6 rasa aman. Namun, ketika Ren Xiaosu tiba, P5092 menambahkan tautan strategis, marsal muda itu sendiri menambahkan nilai kekuatan, dan kemudian Wang Yun dan Ji Ziang yang bergabung sebelumnya tiba-tiba bersinar. Dengan hanya 2 hari usaha, semua prajurit Brigade Tempur ke-6 merasa nyaman. Tidak pernah sebelumnya. Meskipun mereka sangat jelas bahwa ketika pasukan ekspedisi datang untuk mengelilingi Zuo Yunsan, banyak dari mereka pasti akan mati, tetapi apa yang terjadi? Para prajurit di benteng mereka tidak takut akan kematian, mereka hanya takut akan kematian. Itu benar, setelah kematian Zhang Xiaoman, itu selalu membuat orang merasa sedikit tidak layak. Malam itu, Ren Xiaosu dan Yang Xiao Kuan diam-diam mengambil besi dari Zuo Yunsan pada malam yang sama. Tugas yang diberikan P5092 adalah menemukan jalur transportasi material dari pasukan ekspedisi dalam waktu 3 hari, dan kemudian melecehkan musuh sebanyak mungkin. Awalnya Wang Yun dan Ji Ziang juga ingin mengikuti masa lalu, tetapi P5092 mengatakan tidak, Ren Xiaosu sudah cukup. Dalam hal taktik, tidak ada alasan mengapa 4 orang luar biasa akan keluar untuk melakukan tugas bersama. Dari sudut pandang P5092, bahkan jika ada kecelakaan, Wang Yun, Ji Ziang, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaorong tidak bisa terlibat dalam kecelakaan dan harus dipisahkan. P5092 sekarang adalah komandan Brigade Tempur ke-6, jadi semua orang harus mendengarkan apa yang dia katakan. Dan Wang Yun dan Ji Ziang memikirkannya, toh tidak masalah, apa yang bisa dilakukan Ren Xiaosu untuk menghadapi tim transportasi orang barbar. Sebelum pergi, Ren Xiaosu mengkonfirmasi apakah ada hal lain untuk dijelaskan. P5092 berpikir sejenak dan berkata, lari setelah kamu selesai. Ini adalah bagian belakang pasukan ekspedisi. Jangan jatuh cinta. Oke, begitu, jawab Ren Xiaosu. Pada jam ke-11 setelah Ren Xiaosu dan Yang Xiao Hibi pergi, tim mengirim pesan, memang, jejak yang dalam ditemukan di jalan. Tampaknya jalur transportasi ekspedisi memang ditebak oleh P5092. Ini meringankan P5092. Hal berikutnya yang harus dilakukan Ren Xiaosu adalah hanya menunggu pasukan transportasi lewat. Dalam visinya, akan baik jika Ren Xiaosu akan menjatuhkan bom dari jarak jauh atau menembak unit transportasi musuh.
Ketika si barbar bermaksud untuk mengejar, Ren Xiaosu dapat mundur ke pangkalan dengan besi. Perkembangan insiden itu lebih lancar dari yang diharapkan. Pada jam ke-17, koresponden Ti Yilian mendengar berita itu dan mengetahui permusuhannya. Pasukan transportasi sedang menuju selatan dengan pengawalan 500 orang barbar. P5092 mencibir di Zuo Yunsan. Sebelum orang biadab itu melecehkan garis hidup logistik Tinder, giliran dia untuk membalas dendam. Pertempuran dimulai, tetapi hanya 30 menit kemudian, seorang staf tempur di Zuo Yunsan berkata kepada P5092, "Tuan, panggilan Marsal Muda." Setelah menjawab panggilan itu, P5092 bertanya, "Apakah itu mulus? Tidakkah Anda disergap oleh orang barbar?" "Tidak ada penyergapan, kami mundur sekarang, yang lain akan menunggu untuk berbicara kembali," Ren Xiaosu bertanya di telepon. "Ya, aku menantikan kemenanganmu," kerja keras P5092 berkata. Lebih dari 10 jam kemudian, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi kembali dengan besi. Dan bukan hanya Ren Xiaosu kembali, dia juga kembali dengan persediaan biadab, dan membagikan beberapa barang seperti biskuit kepada semua orang. Pada awalnya semua orang khawatir tentang apakah Ren Xiaosu akan menghadapi bahaya, tetapi sekarang mereka saling memandang. Seolah-olah orang yang bepergian untuk kembali dan memberikan produk khusus keluarga mereka. Semua bahan-bahan ini adalah makanan, tetapi tidak berbeda dari dataran tengah. Kemudian, kami menemukan bahwa ini bukan makanan orang barbar sendiri, tetapi penghalang 176. Sekarang setelah penghalang 176 dihancurkan, ratusan ribu makanan orang yang tersimpan di sana telah menjadi persediaan untuk orang barbar. Tidak heran tentara ekspedisi tidak terburu-buru. Setelah kembali, Ren Xiaosu berencana untuk menunggu pasukan ekspedisi pulang, semua prajurit diam-diam waspada untuk mencegah pengepungan musuh. Pada akhirnya, dia menunggu 1 hari tanpa menunggu yang lain dikepung. Ren Xiaosu bertanya-tanya, "Apa yang terjadi, apakah gerakan ekspedisi begitu lambat?" Wang Yun menjawab, "Mungkin kamu mengerahkan pasukan. Pasukan ekspedisi masih belum datang, semua orang merasa sedikit salah." Zhang Xiaoman datang untuk bertanya pada Ren Xiaosu, "Tuan, ada apa dengan maniak ini?" "Belum." Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Kenapa aku harus pergi ke Gunung Danyu?" Zhang Xiaoman terkejut, "Mengapa kamu pergi ke Danyusan?" Ren Xiaosu berkata dengan marah, "Aku akan bertanya kepada orang itu, mengapa kamu tidak datang ke Zuo Yunsan, mereka tidak datang, apakah aku tidak berjuang untuk apa-apa?" Zhang Xiaoman. Kemudian, Ren Xiaosu bertanya P5092 apakah itu adalah korps ekspedisi dan tidak bermaksud mengabaikan bagian belakang. Hasilnya P5092 menjelaskan dengan hati-hati, "Jangan khawatir, mobilisasi pasukan akan memakan waktu, kita bisa melakukan penyebaran pertahanan sekarang, mereka akan datang." Karena itu, HAL 5092 memandang Ren Xiaosu, yang sedang makan biskuit terkompresi, tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memahami beberapa petunjuk. "Tunggu, kau mengambil kembali persediaan barbar." "Ya," kata Ren Xiaosu, "semua dirampok." "Apakah mereka terserah Anda?" P5092 bertanya-tanya. "Semua terbunuh, tubuh tidak bisa berdiri dan menghentikan saya," kata Ren Xiaosu. P5092 akhirnya tahu di mana masalahnya, dia berkata dengan serius, "Kamu membunuh semua orang barbar, mereka tidak tahu di mana kita bersembunyi, dan tidak ada saksi. Apakah kamu ingat bagaimana aku bertanggung jawab kepadamu?" Ren Xiaosu mengulangi, "Ingat, lari setelah kamu selesai. Ini adalah bagian belakang ekspedisi. Jangan jatuh cinta. Ini adalah kisah asli kamu. Aku menyelesaikannya dan berlari kembali." Kali ini giliran P5092 untuk menahannya, dan ia hidup kembali. Lari setelah lari, yang dipahami oleh Ren Xiaosu adalah harfiah. Mereka benar-benar mengalahkan orang biadab di unit transportasi. Suasana hati P5092 agak tidak jelas, "Maksudku, ganggu saja, seperti berlari dengan satu tembakan." Tentu saja, ini hanya metafora. Jika Anda benar-benar hanya menembak satu tembakan, orang barbar akan curiga ada jebakan. "Kami sengaja pimpin mereka." Ren Xiaosu berkata, "Aku berpikir untuk berlari dengan satu tembakan sebelumnya,
Tapi bukankah dia takut kalau orang barbar akan menyusul seseorang dengan rantai besi, jadi dia membunuh mereka semua. P5092 mendengarkan kata-kata ini tiba-tiba merasa bahwa logika ini terdengar agak bermasalah, tetapi jika Anda memikirkannya, tidak ada yang salah. Pada saat ini Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, masalahnya bukan masalahnya. Ini pasti masalah lain. Bukannya aku tidak meninggalkan saksi ke pot. Ketika aku kembali aku tidak membersihkan jejak. Ada pemburu di barbar yang menemukan kiri. Yunsan tidak sulit. P5092 setuju dengan pernyataan ini, itulah situasi di medan perang depan. Bab 917 Penyergapan. Setiap komandan yang cerdik tidak boleh gagal untuk mengetahui pentingnya jalur logistik, dan P5092 dan Korps Ekspedisi telah bertempur berkali-kali. Sangat yakin bahwa jenderal lain harus menjadi orang yang cerdas. Karena itu, Brigade Tempur ke-6 menjara persediaan logistik Korps Ekspedisi, mengapa pihak lain tetap lambat? Ini tidak normal. P5092 berkata kepada Ren Xiaosu. Sangat mungkin bahwa pertempuran ke arah Danyusan sangat cemas sehingga tentara ekspedisi tidak dapat menyediakan waktu untuk mengepung Danyusan sekarang, dan pasukan mereka semua ditahan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita maju ke dukungan Danyusan? Ren Xiaosu berkata dengan serius, dia juga merasakan sentuhan urgensi. Tetapi mendengarkan P5092 mengatakan, karena mereka menghadapi medan perang yang ketat di depan, maka kita harus membuat kekacauan di belakang. Pasti kekacauan yang harus diperhatikan oleh tentara ekspedisi. Pada saat ini, kita tidak boleh pergi ke medan perang utama Danyusan. Sebelum ini, P5092 mengatakan bahwa Brigade Tempur ke-6 tidak memiliki banyak orang sama sekali, dan bergegas ke medan perang utama sama dengan menyerah pada kematian. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka harus melanjutkan rencananya untuk mengganggu garis hidup ekspedisi tersebut. Terlepas dari yang lain, mereka harus memastikan ritme mereka sendiri, daripada dipengaruhi oleh orang lain hanya dengan menebak sesuatu. Ini adalah arti sebenarnya dari medan perang. Dengan cara ini, sekarang kamu membawa besi ke jalur transportasi pasukan ekspedisi berulang kali, P5092, kali ini selama kamu melihat pasukan transportasi mereka. Kamu dapat bertarung sebanyak mungkin. Pastikan bahwa pasukan ekspedisi merasakan dari belakang. Krisis. Oke, kata Ren Xiaosu, yang akan membawa orang keluar dari posisi bertahan. Tetapi pada saat ini, P5092 memikirkan kemungkinan lain. Ren Xiaosu berbaris cepat dengan besi dan bergegas menuju tempat di mana pasukan transportasi dijarah terakhir kali, tetapi kali ini pihak lain mungkin tidak mengambil jalan ini, lagi pula. Ada dua jalur alternatif. P5092 menjelaskan bahwa jika Anda tidak dapat jongkok ke unit transportasi pasukan ekspedisi di jalan asli, maka pergi ke dua jalan lain untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu. Para prajurit besi diam-diam mengikuti Ren Xiaosu dan tidak mengatakan apa-apa. Ren Xiaosu membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Komandan kompi itu bahkan tidak bertanya pada Ren Xiaosu kemana harus pergi kali ini. Pokoknya, ikuti saja. Ren Xiaosu melirik ke arah mereka, tidak perlu menutupi jejak di sepanjang jalan. Kami sendiri sedang menarik pasukan ekspedisi ke Zuo Yunsan. Kita harus meninggalkan jejak yang bisa mereka temukan. Komandan kompi itu bertanya dengan lemah, Tuan Muda, lalu biarkan mereka hidup-hidup kali ini, sehingga mereka dapat menemukan sesuatu. Sekarang Ren Xiaosu telah menjadi jantung prajurit. Unit benteng 178 adalah yang paling sengit. Tentara barbar menghadapi ini dan sulit untuk tetap hidup. Saat berbicara, tim akan segera keluar dari Zuo Yunsan, tetapi Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan komandan kompi di belakangnya bertanya, apa yang salah dengan pemuda itu? Tidak, Ren Xiaosu tiba-tiba berteriak mundur. Musuh menyergap di luar gunung. Ada gunung di depannya yang mengaburkan bidang penglihatan, tetapi Ren Xiaosu melepaskan Lao Su sebelum keberangkatan untuk mendeteksi situasi musuh. Sekarang, Ren Xiaosu dengan jelas melihat melalui sutua bahwa pasukan barbar dengan ribuan orang bersembunyi di luar gunung. Di antara kilatan cahaya dan batu api, teriakan biadab datang dari kiri.
Ren Xiaosu tiba-tiba mendongak dan tiba-tiba melihat orang biadab bersembunyi di lereng bukit di sebelah kiri, yang bertanggung jawab mengirim peluit. Sekarang setelah si barbar menemukan bahwa Ren Xiaosu enggan, ia segera mengeluarkan peringatan kepada teman-temannya untuk bergegas. Bersumpah untuk melahap pasukan Ren Xiaosu lebih dari 100 orang. Orang barbar yang bertanggung jawab atas penjaga menilai bahwa meskipun pasukan manusia ini masih hampir 1 kilometer jauhnya dari titik penyergapan, tidak sulit bagi pasukan hampir 1000 orang untuk melenyapkan lebih dari 100 orang dengan kecepatan para pejuang ekspedisi. Ti terus berteriak, "Ada apa Tuan Muda? Lari!" Ren Xiaosu berteriak, "Lari kembali, lari secepat mungkin." Pada saat berikutnya, Tielian lari dan berlari, melompat di jalan gunung, sangat ahli. Ekspedisi di belakang meraung, seperti serigala mengejar antelop di lembah. Ren Xiaosu berpikir ketika dia berlari, jadi korps ekspedisi tidak mengabaikan jalur transportasi belakang karena kegelisahan di medan perang utama. Tetapi mereka menduga bahwa pasti ada jebakan di Gunung Zuoyun, sehingga mereka tidak ingin langsung menuju ke pengepungan gunung. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak datang untuk mengepung dengan sengaja, mendorong P5092 untuk salah menilai situasi, dan kemudian diam-diam mengerahkan penyergapan di luar gunung. Mencoba untuk menangkap Angkatan Darat Northwest karena terkejut. Saya harus mengatakan bahwa ini sudah merupakan taktik psikologis, dan komandan kedua belah pihak terlibat dalam permainan psikologis. P5092 ingin menggunakan pentingnya jalur transportasi untuk memaksa pasukan ekspedisi mengepung Zuo Yunsan. Dan orang-orang barbar menggunakan keprihatinan mereka untuk medan perang utama untuk mendorong mereka mengambil tindakan selanjutnya. Ren Xiaosu berkata dengan emosi, orang-orang taktis ini kotor di hati mereka, satu kotor. Dia mengambil rentetan besi dan berlari cepat menuju posisi defensif tentara ekspedisi semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain sampai hanya beberapa lusin meter yang tersisa di antara satu sama lain. Hampir 1000 orang dalam ekspedisi itu mengejar di pegunungan, seolah-olah ular berbelit-belit berenang cepat. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan remote control dari sakunya dan menekan salah satu tombol merah pada remote control. Dengan suara keras ular berbelit-belit itu terlempar darinya, dan orang biadab dari ekspedisi itu terpana, mereka tidak menyangka akan mengalami perubahan seperti itu. Ren Xiaosu menekan tombol satu demi satu, dan beberapa kelompok berikutnya dengan cepat diledakkan di pegunungan. Semua titik ledakan terkubur dalam rute ekspedisi. Asap besar menyelimuti pegunungan, dan aroma tajam itu membuat indera semua orang kesakitan, kematian, dan kesedihan memenuhi gunung itu segera. Setelah beberapa ledakan, hampir 1000 pasukan barbar hanya memiliki 300 orang yang tersisa, dan formasi itu dibagi oleh bom. Orang-orang barbar sedikit tertangkap lengah, karena mereka tidak yakin apakah bom baru akan diledakkan di detik berikutnya. Ren Xiaosu telah berhenti, dan tentara Tiilian juga berbalik, bersiap untuk melawan dengan marsal muda mereka. Pada saat ini Ren Xiaosu sangat bahagia, bukan karena berapa banyak orang barbar yang terbunuh, tetapi karena kali ini P5092 menebak maksud ekspedisi. Meskipun P5092 tidak yakin apakah ia menebak dengan benar, tetapi sekarang ia telah menyiapkan bantuan ekstra, tetapi ekspedisi yang sedang bersiap untuk menyergap ini telah menderita kerugian besar. Sebelum pergi, P5092 memberitahu Ren Xiaosu bahwa mungkin ada penyergapan di luar gunung. Sebelum dia meminta Ren Xiaosu untuk keluar dari gunung, dia harus memilih lokasi untuk menguburnya. Jika dia benar-benar bertemu dengan pasukan ekspedisi, bawa mereka kembali untuk menginjak ranjau. Kejadian ini membuat Ren Xiaosu melihat kemampuan komando P5092 yang sangat baik di medan perang. Memang layak untuk mengambil orang-orang dari Northwest Daxing secara langsung. Bab 918. Orang selalu berubah. Bahkan, P5092, yang jauh dari tenda komando Zuo Yunsan, tidak terlalu khawatir tentang berita penyergapan, tetapi merasa lega. Karena selama dia menebak dengan benar, maka kemampuan tempur Ren Xiaosu pasti akan membuat pertempuran ini sangat indah. P5092 kali ini adalah untuk membuktikan nilainya bagi semua orang.
Jiziang membuktikan kemampuannya tidak hanya untuk bertarung, tetapi juga untuk dengan cepat membangun posisi defensif selama pertempuran. Kemampuan untuk dengan cepat mengubah medan mungkin sedikit tugas dalam pertempuran pribadi, karena mematikan tidak sebesar yang lain, tetapi dalam pertempuran. Apa arti seseorang yang dapat mengubah lingkungan P5092 lebih tahu daripada siapapun? Dan Wang Yun, dengan kemampuannya untuk menganalisis dan mengatur dengan cepat, dia terlihat seperti mesin pencari mandiri, dan sangat pandai menangkap petunjuk. Setelah tiba di Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong, kemampuan bertarung kedua orang ini tidak perlu dikatakan. Sekarang, sebaliknya, P5092-nya tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa, dia telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mengatur kembali tentara. Tetapi sebagian besar veteran juga dapat melakukannya dengan baik, termasuk perencanaan posisi pertahanan. Ini hanyalah dasar bagi seorang jenderal untuk menjadi jenderal terkenal di dunia. Oleh karena itu, P5092 bertemu dengan mitra yang baik ini, selalu merasa bahwa ia harus dengan cepat mencerminkan nilainya, sehingga ia dapat menyamai rekan satu tim ini. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Di masa lalu, P5092 selalu merasa agak lemah di sisi Tinder. Artinya, dalam taktik yang dirumuskannya, banyak persyaratan untuk perwira dan tentara dikurangi menjadi 1 hingga 3 kelas. Hanya prajurit dan perwira akar rumput yang bisa mengikutinya. Ini seperti ketika Anda bertarung dengan seseorang, Anda harus memotong satu tangan terlebih dahulu, Anda perlu menurunkan level Anda untuk meraih kemenangan. Tentu saja, kemenangan adalah hal yang paling penting pada akhirnya, tetapi jelas bahwa pertempuran itu dapat dimainkan dengan lebih indah. Misalnya, di pangkalan logistik di belakang Dasishan, ia menggunakan mahasiswa Universitas Qinghe sebagai umpan, dan kemudian menyiapkan pasukan khusus yang dipimpin oleh T5. Namun, banyak orang masih terbunuh dalam pertempuran itu, dan perbekalan hancur. Jika sudah ada master seperti Xiao Su, Wang Yun dan Jiziang dalam rencana itu, bagaimana persediaannya bisa dihancurkan? Karena itu, ketika datang ke Tinder, P5092 selalu terasa tidak berdaya. Tapi sekarang berbeda. Tiba-tiba dia merasa semua orang sangat fanatik. P5092 tidak perlu lagi khawatir tentang kurangnya kekuatan rekan satu timnya. Dia hanya perlu khawatir tentang kegagalannya sendiri. Perasaan ini sangat bahagia, dia tidak ingin rekan tim lainnya berpikir dia tidak layak untuk tim ini, jadi sebelum keberangkatan hari ini, dia akan secara khusus menjelaskan Xiao Su. Pasukan ekspedisi mungkin menyergap. Pastikan untuk memikat mereka dan langsung membunuh sebagian besar dari mereka dengan ten. Sekarang, Ren Xiao Su harus berada di medan perang, sama seperti setiap panen lainnya di masa lalu. Sungguh aneh mengatakan, dia jelas tidak bisa pergi ke garis depan, dan dia bisa menjadi komandan muda Northwest di masa depan. Mengapa Ren Xiaosu selalu suka berlari ke garis depan? Sama seperti permainan catur yang dimainkan oleh Ren Xiaosu dan Jiang Su mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang yang tampan sebelumnya dalam hidupnya. Alhasil, Ren Xiaosu menjawab bahwa tampan itu pasti yang paling mampu. Apa yang selalu dia sembunyikan di belakang, tentu saja, dia harus bergegas ke depan. Sekarang di papan catur ini, pemuda tampan ini memang berlari di medan perang seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, membunuh kuartet. Suatu hari, ketika Ren Xiaosu dan Jiang Su sedang bermain catur, pria tampannya berhenti di depan seorang prajurit kecil di Jiang Su, dan hati Jiang Si segera melengkung, "Jenderal, kamu kalah." Pada akhirnya, Ren Xiaosu mengambil pemanah dari papan catur dan berkata kepada Jiang Su, "Dia tidak bisa mengalahkanku lagi. Bukankah ini terburu-buru sampai mati? Kamu sangat aneh." Jiang Su berpikir pada saat itu, siapa yang aneh ini pada akhirnya, jelas kamu yang aneh. Tapi sekarang, pemandangan yang sama seperti waktu itu sedang berlangsung di antara batu cahaya listrik. Di lembah Zuo Yunsan, seorang biadab kekar tidak terpengaruh oleh tidak melihat Ren Xiaosu bergegas ke depan, ia mengangkat kapak besar dan menebas Ren Xiaosu. Lengan kokoh dan kapak besar terlepas, dan orang barbar itu senang ketika melihat Ren Xiaosu bahkan tidak mengangkat senjatanya. Setelah kegembiraan, ia sangat sedih, dan melihat punggung tangan Ren Xiaosu tertegun. Potong lengannya.
Dan kapak yang masih jatuh, tersapu oleh Ren Xiaosu, menghilang. Ketika puluhan orang barbar melihat bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang luar biasa, ia melindungi matanya dan berencana untuk secara paksa mengepung Ren Xiaosu terhadap api besi orang lain. Tapi saat berikutnya, suara senapan sniper dari jauh di medan perang datang, dan peluru itu tiba di depan suara pistol. Butuh 3 detik untuk membunuh ratusan orang barbar, tetapi medan perang yang tersisa butuh setengah jam. Awalnya, medan perang ini bisa lebih cepat, tetapi Ren Xiaosu perlu dialihkan untuk melindungi tentara besi, jadi itu ditunda. Beberapa waktu, P5092 menyaksikan semua ini di kamp komando, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sampai Ren Xiaosu mengkonfirmasi bahwa orang barbar yang berbaring di sini sudah tidak hidup lagi, dia bertanya di saluran komunikasi, apa yang harus dilakukan selanjutnya. P5092 dengan tenang berkata, sekarang tampaknya orang barbar benar-benar peduli dengan jalur transportasi mereka. Zuo Yunsan telah menjadi paku di tulang mereka dan duri dalam daging mereka. Kemudian beri mereka api sekarang. Tuan, saudara laki-laki dengan besi para pria, gantung mayat orang-orang barbar ini di luar Zuo Yunsan, dan biarkan orang-orang barbar memperhatikan teman-teman mereka. Oke, kata Ren Xiaosu. P5092 mengatakan, selanjutnya, di medan perang di atas Tinder, ditemukan bahwa setelah rekan senegaranya di Central Plains terbunuh, telinga kanan mereka terputus. Ini mungkin cara bagi para barbar untuk mengumpulkan kekuatan militer. Kesulitan Anda untuk memotong telinga para barbar ini di sebelah mayat, saya pikir akan lebih mudah membuat mereka marah. Ren Xiaosu tertawa, kamu memaksa kekuatan utama ekspedisi untuk datang dan memukul kita. Begitulah, P5092 berkata, tetapi tidakkah kamu khawatir tentang pemuda itu? Khawatir? Ren Xiaosu bertanya. Khawatir Brigade Tempur ke-6 akan membunuh banyak orang. P5092 berkata, dan akan ada banyak orang yang terbunuh. Ren Xiaosu tersenyum, jika aku khawatir tentang ini, aku menghina para prajurit di benteng 178. Mereka tidak takut mati. Mereka takut mereka tidak mati dengan benar. Aku hanya berharap bahwa tidak akan ada korban yang tidak perlu. Aku tahu perang akan orang mati, saya juga tahu bahwa Anda bahkan rela berkorban, saya mengerti, jadi ini sebabnya saya memberi Anda perintah, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, setelah keheningan yang lama P5092 berkata, aku akan menyelamatkan hidup mereka sebanyak mungkin. Tentu saja, semuanya masih didasarkan pada kemenangan. Ini benar-benar menghentikan Ren Xiaosu, kamu tidak peduli dengan kehidupan prajurit sebelumnya. Orang berubah sepanjang waktu, kata P5092. Setelah itu, P5092 menutup komunikasi. Dia duduk diam di tenda komando dan tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk taktik. Bab 919, Situasi Buruk. Ren Xiaosu mengambil tentara besi dan menggantung mayat orang barbar langsung ke pohon di luar gunung. Benang itu menggantung leher si barbar, dan melihat bahwa telinga si barbar telah dipotong dan ditumpuk menjadi sebuah bukit di bawah pohon, dan tubuh mereka bergetar, menekuk cabang-cabang tebal. Ti terus bergumam, khususnya, orang barbar ini cukup berat. Setelah pekerjaan selesai, setrika tidak lelah sepanjang waktu. Untuk mengatakan bahwa orang gila ini tidak pandai bekerja. Ren Xiaosu berpikir, dia telah membaca buku berjudul King Rao Ming di penghalang No. 88, tetapi protagonis dalam buku itu hanya bisa menjadi lebih kuat jika dia marah. Maka jika Anda memiliki kemampuan ini, pertempuran yang tepat akan tak terkalahkan di dunia. Diperkirakan bahwa nilai emosional negatif yang disebabkan oleh orang biadab dan membunuh orang biadab akan langsung meledak. Sayang sekali. Ren Xiaosu kembali ke stasiun dengan besi untuk sementara waktu. Posisi defensif sudah mulai memasuki keadaan siaga tingkat pertama. Semua tentara dirotasi menjadi 3 shift dan akan selalu ada seseorang yang bertugas. Selain itu, lebih dari 200 saudara laki-laki Wang Yun telah menjadi perusahaan pengintaian kedua dari Brigade Tempur ke-6, memasuki pegunungan dengan perusahaan pengintaian asli. Kalau ada orang biadab datang diam-diam. Bagaimanapun, daerah Zuo Yunsan tidak kecil, dan akan merepotkan jika orang barbar datang dari arah lain.
P5092 berdiri di gerbang kamp untuk menyambut Ren Xiaosu, kerja keras. Tidak sulit untuk pergi, yaitu, selanjutnya, kita harus berjuang keras, kata Ren Xiaosu, ketika kita akan dikepung, meskipun kita masih berhubungan dengan pertempuran. Tetapi ada juga hari kelelahan, ya, bagaimana cara mengatasi masalah air. Jika sumber airnya, stasiun pertahanan kita di gunung akan memiliki mata air. Ketika saya memilih situs itu, saya pikir akan ada hari seperti itu, P5092 berkata, adapun makanannya, untungnya, Anda telah mengambil banyak persediaan barbar di hadapan Anda. Kembali, ditambah makanan kering asli dari Brigade Tempur ke-6, cukup untuk mendukung setengah bulan lagi. Setelah setengah bulan, Ren Xiaosu bertanya. P5092 menggelengkan kepalanya, orang-orang barbar tidak bisa mengepung Zuo Yunsan selama setengah bulan, kecuali para Wangs tidak melakukan apa-apa sama sekali. Anda pikir, pasukan ekspedisi terkepung di sini, maka para Wangs akan bersantai, mereka hanya perlu bekerja sama dengan kami di kedua sisi sebentar. Jika pasukan ekspedisi ini tidak bisa mengalahkan Zuo Yunsan, itu akan dimakan oleh para bangsawan segera. Akibatnya, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan persiapan lebih lanjut. Jangan menggantungkan harapan Anda pada keluarga Wang. Sekarang orang-orang Wang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka ingin menyatukan. P5092 bertanya, hubungan antara Marsal Muda dan Wang Shengzi. Hubungannya baik, kata Ren Xiaosu. Tapi di dunia ini, hubungan apa yang bisa dipercaya? Ketika aku berada di kota pasar, aku melihat semua jenis orang. Maka kita perlu membuat rencana lain, P5092 berkata, lebih baik pergi dan mengambil beberapa persediaan dari korps ekspedisi, tetapi sebelum mereka mengelilingi Zuo Yunsan. Mereka harus sementara mengurangi frekuensi pengiriman. Jika mereka ingin mengambil persediaan yang cukup, sangat mungkin, saya memikirkan cara lain. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, apakah ini, orang barbar tidak mudah untuk diraih, atau haruskah aku pergi untuk mengambil bagian belakang Wang? P5092. Tiba-tiba dia mengetahui bahwa pemikiran Marsal Muda ini benar-benar liar, selama itu menguntungkannya, dia benar-benar berani memikirkan segalanya. P5092 dengan tergesa-gesa berkata, kami telah membentuk hubungan kerja sama dengan para Wangs. Pada saat ini, mencoba untuk merebut Wangs adalah sedikit gangguan persatuan dan tidak baik untuk perang. Ren Xiaosu mengangguk, itu dia. Namun, pada saat ini, seorang koresponden tiba-tiba berlari dan berkata, Tuan Muda, Wang tiba-tiba memanggil. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apa yang dipanggil Wang saat ini? Dia pergi ke batalion komando dan menjawab telepon, hei. Apakah Ren Xiaosu? Kata orang di seberang telepon. Ren Xiaosu membeku. Ini tidak normal. Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia berada di Brigade Tempur ke-6? Apakah ada orang dalam pasukan dari keluarga Wang? Anda tahu, setelah dia dan Brigade Tempur ke-6 bergabung, dia belum melihat orang luar. Tidak, Ren Xiaosu tiba-tiba ragu tentang identitas orang yang berbicara di telepon. Dia melirik P5092, dan P5092 mengeluarkan semua orang. Ren Xiaosu bertanya, 00. Suara laki-laki di seberang telepon berubah menjadi perempuan, dan orang lain bertanya-tanya, ternyata Anda bisa menebak identitas saya setiap saat. Ren Xiaosu bertanya-tanya mengapa Ling Ling tiba-tiba menelepon ke sini, apakah ada sesuatu? Malam ini, unit Wang akan berangkat dari Gunung Danyu ke Gunung Zuoyun, kata Ling Ling di telepon. Diharapkan tiba sebelum fajar. Ren Xiaosu berkata, mengapa datang? Cukup untuk membawa kita ke sini. Tidak cukup, kata 00, aku telah menghitung berat yang kamu bawa. Itu tidak akan bertahan lama. Jika tentara ekspedisi mengepung Zuo Yunsan, kemungkinan besar akan berakhir dengan kehabisan makanan. Ren Xiaosu berkata, bukankah sulit bagimu Wang untuk bertarung? Tidak, kata 00, tembok besar Tinder telah menderita kemungkinan kekalahan karena kekurangan pasokan. Jika tentara ekspedisi mengalahkan Tinder dan kemudian berbalik, para Wang akan perlu terus ditempatkan di Danyusan dan menjadi yang paling stabil. Strategi untuk melakukan perang ini.
Implikasinya adalah bahwa para Wang akan menjaga pasukan ekspedisi di medan perang lain, dan para Wang menilai bahwa pelanggar akan kalah. Ini memberi Ren Xiaosu firasat buruk, seberapa besar kemungkinan kekalahan Tinder. 71,13%, 00 berkata, masih ada peluang, tetapi mereka mungkin tidak dapat merebutnya. Jika P5092 menjadi komandan tertinggi Tinder setahun sebelumnya, situasinya dapat dibalik, tetapi sudah terlambat. Mari kita menghela nafas, Ren Xiaosu menghela nafas, dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan berita kepada Hal. 5092, lalu apa pasukan yang keluar malam ini? Mereka akan maju dari belakang Gunung Danyu dan mengangkut beberapa persediaan untuk Anda dengan kendaraan. Pada minggu berikutnya, Wang akan terus memberi Anda dukungan materi sehingga Anda bisa tinggal lebih lama di Zuo Yunsan. Hentikan ekspedisi, kata 00. Ren Xiaosu memikirkannya. Karena itu adalah hadiah, lalu ayo. Bukankah ini milik provinsi sendiri untuk mengambilnya? Setelah selesai berbicara, 00 telah menutup telepon, tetapi Ren Xiaosu merasa bahwa 00 tampaknya telah sedikit berubah, tetapi dia tidak tahu di mana itu telah berubah. Ren Xiaosu melangkah keluar dari kamp komando dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Hal. 5092, The Tinder mungkin dikalahkan. Kita harus merencanakan yang terburuk. Pasokan Wang akan dikirim ke angkatan pertama besok pagi. Mereka berharap Brigade Tempur ke-6 akan tetap di sebelah kiri. Yunsan. P5092 mengerutkan kening, dan situasinya lebih buruk dari yang diharapkan. Bab 920, jaga satu sama lain. Kekalahan yang mungkin dari medan perang Tinder adalah berita yang sangat buruk. Ketika P5092 mengetahui berita itu, ia tidak memiliki kesedihan, tetapi mulai menyesuaikan taktik Brigade Tempur ke-6. Ren Xiaosu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, Tinder, kamu telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun. Setelah sumbu itu dikalahkan, aku takut banyak orang akan mati, dan bahkan Tinder tidak akan bisa mempertahankannya. Wang pasti akan menemukan cara untuk melampirkan mereka setelah perang. Nama Kong sudah mati. Jika sumbu itu hilang, seluruh utara Luocheng akan dimasukkan oleh Tas Wang, dan hanya Zhou yang tersisa di selatan. Awalnya Ren Xiaosu berpikir bahwa penyatuan kembali Wang akan lambat. Lagi pula, berbagai konsorsium tidak mudah dipusingkan. Akibatnya, pasukan ekspedisi pergi ke selatan, tetapi itu sangat membantu bagi Wang. P5092 memandang Ren Xiaosu dan berkata, tentara Tinder memiliki semua ingatanku selama 10 tahun. Aku bergabung dengan tentara pada usia 19 dan pergi sekarang pada usia 29. Aku punya perasaan untuk itu. Tapi seperti yang kukatakan, perasaan tidak bisa diubah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah selamat dari perang ini dan mendorong ekspedisi kembali ke utara. Kemudian, P5092 memanggil semua petugas Brigade Tempur ke-6 untuk mengadakan pertemuan operasional. Pada pagi hari berikutnya, sebuah unit datang dari arah lain Zuo Yunsan. Saudara-saudara Wang Yun memberitahu markas besar ketika pihak lain baru saja memasuki Zuo Yunsan. Ren Xiaosu dan P5092 semua menunggu di posisi itu, ketika lawan datang di luar posisi defensif, P5092 langsung memerintahkan tim tempur untuk memeriksa. Inspeksi itu sangat hati-hati. Semua orang Wang harus menyerahkan senjata api mereka, dan semua kotak persediaan harus dikeluarkan dari kotak. Ren Xiaosu bertanya, apakah Anda khawatir tentang pisau Wang di belakang? Tidak terlalu khawatir, kata P5092, jika sesuatu terjadi pada Zuo Yunsan dan Tinder berada di medan perang, akan sulit bagi keluarga Wang untuk bertahan hidup. Hilangnya Brigade Tempur oleh Angkatan Darat Barat Laut tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Jadi keluarga Wang tidak perlu melakukannya, saya hanya tidak ingin menambahkan risiko keamanan yang begitu besar pada pasukan saya. Jika saya meminjamkan Anda harapan bahwa surat kabar media akan menunjukkan kepada Anda akan tahu bahwa kekuatan militer Anda sangat tinggi dan saya pasti akan mencoba untuk menangkap Anda. Ren Xiaosu tersenyum riang, kalau begitu aku tidak bisa banyak membantu Anda, dan tidak ada Northwest of Daxing sekarang. Ya, itu benar, kata P5092, tetapi dalam strategi, itu benar untuk berhati-hati.
Mengapa kamu mengatakan bahwa Wang tiba-tiba berubah emosinya, mulai menghubungi kami, dan juga mengirim persediaan? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Bukankah aku mengabaikan Brigade Tempur ke-6 sebelumnya? Karena kita berada di Zuo Yunsan, mereka juga menyadari pentingnya Zuo Yunsan. P5092 berkata, aku baru saja mendengar kamu mengatakan bahwa kecerdasan buatan Wang memiliki 13% kemungkinan kegagalan dalam menilai Tinder. Ya, itu penilaian kecerdasan buatan, kata Ren Xiaosu. Kalau begitu mereka pasti memiliki mata di langit. P5092 berkata, bagaimana lagi mereka akan begitu jelas tentang gerakan kita dan berani menilai situasi sungguh begitu akurat. Tetapi sejauh yang saya tahu, Wang tidak memiliki satelit sendiri. Namun, kata satelit mengingatkan Ren Xiaosu bahwa pada awal Perang Dunia II di Luocheng, bukankah orang Korea menginginkan satelit? Tunggu, bukankah itu kesuksesan Wang? Setelah Perang Dunia Pertama di Los Angeles, Ren Xiaosu juga memperhatikan hal-hal di Luocheng, tetapi dia tidak melihat berita tentang pembajakan satelit di surat kabar media. Ren Xiaosu memandangi langit berbintang yang luas, dan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kembali ke penghalang nomor 61, seolah-olah dia sedang menatap sepanjang waktu. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bayangan besar melintas dengan cepat di langit, dan Ren Xiaosu melihat dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah elang-elang yang besar. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa elang-elang hanya menatap posisi defensif, tetapi Ren Xiaosu tidak berpikir banyak. Mungkin suasana berdarah Zuo Yunsan menarik para raptor di langit. P5092 mengatakan, karena kecerdasan buatan mereka dapat menentukan situasi, pastilah setelah kami pindah dari Yuyusan ke Zuo Yunsan, jumlah persentase kemenangan mereka telah berubah. Sebelumnya di Yuyusan, itu mungkin telah dinilai sebagai tidak membantu. Setelah mendengar ini, Zhang Xiaoman tersipu malu, saya tidak menunggu pemuda tampan itu. Pasukan yang menyaksikan kedatangan Wang untuk mengangkut perbekalan tidak berniat memasuki posisi bertahan, kebanyakan dari mereka segera pergi setelah meninggalkan perbekalan. Hanya menyisakan 7 orang. P5092 menginstruksikan tentara untuk menyeret semua persediaan masuk. Setelah ketujuh memasuki posisi defensif, salah satu dari mereka mengeluarkan dokumen. Ini adalah daftar persediaan. Hal utama adalah senapan mesin berat dan peluru senapan mesin. Ini adalah penilaian kami. Senjata yang paling berguna untuk Anda, sisanya adalah peluncur roket individu dan individu. Ren Xiaosu melirik persediaan, dan tiba-tiba menemukan bahwa jumlah ten di dalamnya menyumbang setengah. Dia bergumam bahwa dia tidak akan benar-benar mendapatkan 7 satelit dari grup King He. Dan kemudian melihat bahwa metode pembunuhan terbesarnya adalah menanamkan ten, jadi baru saja mengirim begitu banyak ten. Ini sangat mungkin. Tetapi jika 00 benar-benar mendapatkan 7 satelit itu, maka dengan kemampuan 00, setiap pergerakan pasukan di negeri ini tidak akan disembunyikan. Pada saat itu, Ren Xiaosu bertanya kepada anggota Ksatria Qin Sheng, bisakah satelit di langit menembakkan tanah dengan sangat jelas? Akibatnya, Qin Sheng mengatakan bahwa orang itu harus tidak jelas, tetapi garis besar orang tersebut sudah dapat dilihat. Bagaimana dengan makanan? P5092 bertanya. Makanan akan dikirim besok. Pemimpin partai lainnya masih kenalan Ren Xiaosu. Wang Ran yang pergi ke penghalang dengan Ren Xiaosu. Dia memandang Ren Xiaosu, sudah lama. Apa yang kalian lakukan di sini di Zuo Yunsan? Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu dari sistem intelijen Wang? Ya, kata Wang Ran, kami datang ke Zuo Yunsan sebagai petugas penghubung keluarga Wang sehingga kedua pihak dapat bekerja sama lebih dekat. Apapun di Zuo Yunsan di sini dapat disebutkan kepada keluarga Wang melalui saya. Oke, kamu sibuk sepanjang malam dan cepatlah untuk beristirahat. P5092 tertawa. Terima kasih atas perbekalanmu. Aku punya orang di sini untuk menyiapkan tenda untuk akomodasi dan makanan panasmu. Terima kasih banyak. Wang Ran memimpin. Hanya ketika orang-orang ini pergi, Ren Xiaosu mendapati bahwa seorang prajurit muda selalu memandang dirinya sendiri tanpa dapat dihindari. Pada saat ini P5092 berkata, sebenarnya, mereka datang karena Wang ingin mencegah kita melakukannya sendirian. Apa yang harus dihindari? Ren Xiaosu bertanya.
Karena Wang sendiri terlalu banyak mengadu domba, dia agak takut pada orang lain mengadu dirinya sendiri, kata P5092. Jika Zuo Yunsan tiba-tiba memilih strategi negatif untuk menghindari perang, dan arah penganiaya dikalahkan, Wang berbahaya. Dengan Wang Ran dan yang lainnya di sini, apa yang terjadi dengan kita akan membuat mereka tahu pertama kali. Ren Xiaosu berkata dengan emosi, kamu memiliki begitu banyak hati, kamu seharusnya telah dipersatukan dengan dunia luar, begitu banyak trik telah keluar. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.